Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, bahagia, harus lebih baik. Allahu Akbar. Oke, semangatnya masih ya. Baiklah, sebelum mempelajari apa yang ingin Bapak sampaikan, mari kita berdoa dulu sebagai permohonan kita kepada Tuhan agar apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik. Silakan Sabil sebagai ketua kelas memimpin berdoa. Baiklah, marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ya. Bapak akan mengabsen kalian pada hari ini, siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Baiklah, yang pertama Rabel Aidia Bramasta, Hadir Pak. Rafli Haji Putra, Hadir Pak. Fitria Karendra, Naila, Fitri, Najila, Ayu, Adelia, Yulita, Putri. Nah, baiklah, mari kita berdiri dulu ya. Sebelum mengikuti pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional agar rasa nasionalisme kita itu terus tetap ada sampai nanti ya kita mengakhiri semuanya. Ya, baiklah. Silakan Adelia, ada Adelia? Maju ke depan Adelia. Adelia memimpin lagu nasional pada teman-temannya. Silakan lagu Indonesia Raya saja. Silakan Adelia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak berharap ketika dinyanyikan lagu kebangsaan tadi, rasa nasionalisme kalian akan terus ada dan akan terus menggelora. Silakan duduk semuanya. Ya, sebelum memasuki materi hari ini, Bapak akan menanyakan mengenai materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Silakan Rafli. Oh, mengenai ada yang masih ingat sebelum Rafli menjawab? Saya Pak. Ya, apa materinya yang minggu lalu? Mengenai perlawanan rakyat ya terhadap kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Daerahnya Rafli tadi ingin menjawab itu perang Aceh Rafli ya?
Silakan Ramli. Orang Aceh masih ingat Ramli? Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Astrongen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceuwen di bawah pimpinan Johan Sangen Rudolf Konder dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Konder saat itu membawa 3.168 tentara, sebanyak 168 di antaranya perwira. Oke, baik ya. Tadi sudah dikemukakan oleh teman kalian materi minggu lalu mengenai perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Kemudian teman kalian lagi tadi menyabarkan mengenai perang Aceh secara singkat, yaitu Rafli mengatakan bagaimana proses kemudian berakhirnya perang yang ada di daerah Aceh ya. Nah, sekarang akan membahas mengenai perang tokoh sebagai pahlawan nasional. Oke ya. Di sini Bapak akan menanyakan di antara kalian bagaimana kalian ingat mengenai tokoh nasional yang ada di Indonesia. Siapa saja tokoh nasional yang kalian ingat? Saya Pak. Oke. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Setelah Jenderal Sudirman ada lagi yang ingat? Oke, Rafli. R.A. Kartini. Oke, itu yang disebutkan tadi pahlawan-pahlawan nasional, ya, pahlawan-pahlawan yang dikenal secara nasional. Dan sekarang Bapak akan menampilkan PowerPoint mengenai materi awal kita. Bisa diperhatikan PowerPoint di depan, ya, dengan bahasan judulnya Peran Tokoh-tokoh Nasional dan Daerah dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi ya, dari tujuan pembelajaran ini Pak berharap 4 poin ke kalian. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan peran tokoh. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan peran tokoh tersebut. Ketiga, dapat menganalisis bagaimana tokoh itu berperan. Yang terakhir itu bisa mengevaluasi atau menjawab segala bentuk pertanyaan yang akan Bapak berikan, ya. Ini tujuan pembelajarannya. Dan kemudian perhatikan ke depan mengenai peta konsep. Peta konsep itu bagaimana kita menjalankan materi belajar kita pada hari ini, ya. Jadi tidak melenceng kemana-mana, apalagi pada penceritakan tentang kehidupan pribadi. Baik, ya baiklah, lihat ke depan mengenai peta konsepnya. Jadi ini Pak bagi mengenai tokoh nasional dan tokoh daerah, ya, biar nanti kalian belajarnya tidak pusing membedakan apakah ini tokoh nasional, apakah ini tokoh daerah. Jadi Pak klasifikasi poin kedua ini, pertama ini dan kedua ini, ya. Ini bagaimana tokoh nasional menerapkan kebijakannya yang pertama ini, dan bagaimana tokoh daerah, ya, menjadikan peran nyata pada masa tersebut. Menurut peta konsep, selanjutnya perhatikan ke depan lagi. Nah, ya, tadi kita membahas tentang tokoh, tentang pahlawan, ya. Jadi di sini Pak akan mengartikan definisi dari pahlawan itu apa, ya. Lihat ke depan, pahlawan adalah sebuah kata benda. Secara etimologi, kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta pala, yang bermakna hasil atau buah, ya. Ini pahlawan itu dari bahasa Sanskerta yang bermakna hasil atau buah, ya. Pahlawan adalah seseorang yang berpahala, yang perbuatannya berhasil bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa atau umat manusia. Ya, jadi bisa dikategorikan pahlawan kalau
perjuangannya, tindak tanduknya atau perilakunya itu memiliki pengaruh terhadap orang lain. Itu bisa dinamakan pahlawan, ya. Jadi tidak semua manusia itu bisa menjadi pahlawan karena kategori ini, ya, perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain. Oke ya. Selanjutnya, nah ini nih gambarnya nih, ya, masa sebelum kebangkitan nasional. Gambar si Singa Maharaja ini, I Gusti Ketut Lantik ini, nah yang tidak asing lagi itu Kabupaten Patimura, ya. Terus ini, lagi nih, nah ini nih, ya, Muhammad Hatta. Banyak yang keliru sebelum mempelajari pengetahuan sejarah, ya. Anak SD sampai anak SMP pun beranggapan bahwa Soekarno Hatta itu satu orang, ya, padahal dua orang, ya, atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta, ya. Banyak beranggapan satu orang itu, Pak, sama seperti Rafli Haji, padahal kan itu satu orang, ya. Soekarno Hatta orang beranggapan bahwa mereka satu orang. Beda. Soekarno itu presiden, sedangkan Hatta ini wakil presiden pada saat itu, ya. Jadi harus dipahami Soekarno Hatta itu bukan nama satu orang, ya, tapi nama dua orang, ya. Oke, ya, materi ajarnya sampai sini mengenai pengenalan singkat tokoh-tokoh perjuangan. Ini Pak bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya, dan membahas 3 materi, ya. Materi yang pertama, peran tokoh nasional sebelum kebangkitan nasional, kelompok 1, ya. Jadi 3 kelompok ini nanti membuat untuk minggu depan map mapping, ya. Artinya membuat mading. Nanti 3 kelompok ini membuat mading, ya. Itu kelompok pertama 4 orang, ya. Jadi ketiga kelompok itu membuat sebuah karya berupa semacam mading, dan kelompok 1 itu memeriksa bagaimana hasil dari kelompok 2 memeriksa bagaimana hasil kelompok 3, kelompok 3 memeriksa hasil bagaimana hasil dari kelompok 1, ya. Nanti itu Pak berikan waktu sekitar 10 menit untuk minggu depan sebagai kalian evaluasi. Baiklah, sebelum Pak menutup materi pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ya, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Silakan, ada yang menyimpulkan? Oke, silakan. Kesimpulan pada materi hari ini adalah bahwa kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan mudah karena banyak tenaga dan pikiran yang dikorbankan. Tokoh-tokoh daerah dan nasional adalah yang paling berperan penting untuk mendapatkan kemerdekaan dalam negara Indonesia. Oke, ya, begitu kesimpulan yang teman kalian buat, ya. Nanti untuk minggu depan jangan lupa tugas yang kalian buat itu nanti kalian dapatkan. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Silakan mempersiapkan persiapan kalian untuk pelajaran selanjutnya. Nanti ada guru lain setelah pelajaran ini masuk, dan Pak mohon kalian untuk tetap di kelas dan tetap menjaga ketertiban, ya. Baiklah, mari kita lafazkan hamdalah. Pak tutup materi pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.